Giring-giring perak. Episode 29. Kedua perempuan itu sudah ditenteng ke atas rumah, ketika datang kabar dari salah seorang murid Harimau Kumbang, bahwa pagi besok Datuk Sipasan dan teman-temannya, serta anak muda yang telah mengobrak-abrik Bukit Tambun Tulang yang bernama Giring-giring Perak, akan mengadakan pertemuan di Kampung Pisang. Harimau Kumbang terhenti di pintu. Siti Nilam terkulai dalam pangkuannya. Di bawahnya, di anak tangga, Pandeka Sange yang memangku istri Datuk Sipasan juga tertegun. Mereka berada di Kampung Pisang semua. Iya, anak muda celaka yang bernama Giring-giring Perak Cirik itu juga di sana. Iya, Harimau Kumbang mencampakkan tubuh Siti Nilam ke tanah. Bawa dia ke Bukit Tambun Tulang. Tahan di sana. Kita jadikan sandera untuk memancing jahanam-jahanam itu, kalau mereka tak berhasil kita tangkap. Sekarang kita harus ke sana segera. Kalau kita berangkat sekarang, pagi besok kita akan sampai di kampung itu. Waang Sange, lepaskan gadis itu. Masih banyak waktu untuk menyosohnya. Ayo segera ke Kampung Pisang. Pandeka Sange merasa hibah hatinya saat mencampakkan tubuh gadis itu pada salah seorang muridnya. Bawa dia ke bukit. Awas kalau kau dului saya. Setelah berkata begitu dia bergegas mengikuti langkah kakak seperguruannya yang telah duluan berjalan bersama Gampo Bumi. Dua orang anak buahnya segera mendukung kedua perempuan itu ke atas punggung kuda. Kemudian membawanya ke markas mereka di Bukit Tambun Tulang. Penyamun-penyamun itu bergegas mengambil jalan pintas ke Koto Gadang lalu ke Ngarai Sianok menuju Kampung Pisang. Kini istri Datuk Sipasan itu, dengan hati yang dibakar benci, berada di atas tubuh Harimau Kumbang. Di atas pembaringan dalam sebuah goa di perut Bukit Tambun Tulang. Ketika totokannya terlepas, perempuan itu segera mencari akal. Kalau dia menyerang tiba-tiba, dia yakin takkan mampu berbuat banyak. Lelaki ini terlalu tangguh baginya. Terlalu tangguh. Dia sudah melihat kenyataan itu di Balingka. Satu-satunya jalan tetap berpura-pura masih dalam keadaan tertotok. Meski dengan begitu dia harus pula terus berpura-pura bergairah. Dia sudah bertekad untuk membalas kejahanaman lelaki itu pada dirinya. Dia berniat untuk mati dalam menuntut kenistaan yang menimpa dirinya. Pada suatu saat, dengan menghimpun segala kepandaian dan ilmu serta tenaga dalam yang ada padanya, perempuan malang yang telah ternoda ini menggigit urat besar di leher lelaki itu. Harimau Kumbang buat sesaat jadi terkejut. Betapapun tinggi ilmunya, tapi dalam situasi begitu, dia benar-benar tak siap. Dia tergelinjang kesakitan tatkala gigi perempuan itu hampir memutuskan urat besar di lehernya itu. Dengan sekuat tenaga, dengan ilmunya yang tinggi, dia menghantam kepala perempuan itu dengan kedua telapak tangannya. Tak ampun lagi, kepala perempuan itu remuk seketika. Tapi dendamnya terbalas. Urat besar di leher lelaki jahanam itu tak pernah dilepaskan oleh giginya. Tak pernah. Mayatnya pun seperti ikut membalaskan dendam perempuan yang terhina ini. Urat leher besar itu putus. Harimau Kumbang meraung. Raung dan pekiknya seperti akan meruntuhkan goa besar itu. Lelaki itu bangkit dari pembaringan. Dia menghantam tubuh istri Datuk Sipasan yang seperti melekat di tubuhnya itu. Dengan susah dan payah dan dengan panik dia baru berhasil melepaskan gigitan perempuan yang telah mati itu. Tubuh perempuan malang itu jatuh ke lantai yang beralas permadani merah. Darahnya lenyap dalam bulu permadani merah. Seperti jadi satu dengan warna permadani tersebut. Namun dengan lepasnya gigitan perempuan itu, urat besar yang putus di leher Harimau Kumbang jadi menganga. Darah menyembur dari urat yang putus itu. Perempuan itu nampaknya memang tak tanggung-tanggung membalaskan sakit hatinya.
Dia seorang pesilat yang belajar dari suaminya sendiri. Dan dia cukup mengerti tentang urat-urat yang mematikan. Karena itu selain urat besar yang dia gigit sampai putus itu, dia juga menghantam urat saraf harimau kumbang yang terletak di tengkuk. Akibatnya sungguh fatal. Harimau kumbang meraung menghempas-hempaskan diri dalam bilik itu. Tangannya coba menjangkau nadinya yang putus untuk menolong nyawanya. Dia menotok uratnya agar darah berhenti mengalir. Tapi kemungkinan itu kiranya yang telah dikaji oleh istri Datuk Sipasan sesaat sebelum dia menggigit sampai putus urat leher itu. Dengan ditotoknya tengkuk lelaki itu, maka perjalanan darah ke sana tak bisa dihentikan. Bila bisa juga dihentikan, maka akibatnya adalah berhentinya secara langsung detak jantung. Itu pula yang dirasakan oleh harimau kumbang. Jantungnya tersendat seketika tatkala tangannya menghentikan jalan darah ke nadi besar itu. Kalau dia teruskan, maka berarti dia bunuh diri sendiri. Kematian merupakan sesuatu yang maha ditakutinya. Karena itu dia tak melanjutkan menghentikan jalan darahnya. Dia masih menginginkan kehidupan. Dengan membiarkan darah menyembur dari nadi besarnya itu, dia masih punya harapan untuk tak mati seketika. Kalaupun mati, maka kematian itu datangnya berangsur. Dan sebelum maut benar-benar datang, dia berharap pekiknya akan terdengar oleh Pandeka Sange atau gurunya. Tapi dia memang malang. Mayat istri Datuk Sipasan seperti menatap ke arahnya. Hal itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada lelaki ini. Dia meraung, mendekati mayat yang tertelentang tak tertutup itu. Dengan sisa tenaganya, dia coba menendang mayat perempuan malang itu. Namun itulah gerakannya yang terakhir. Darah sudah terlalu banyak menyembur dari urat nadi di lehernya. Dan nadi di leher merupakan salah satu urat kehidupan pada tubuh manusia. Dengan nadi leher yang putus, ditambah tak bekerjanya sebuah urat saraf utama di tengkuk karena totokan perempuan itu, menyebabkan ajal menjemput harimau kumbang. Kakinya yang terangkat untuk menendang perempuan itu terkulai. Tubuhnya seperti terlambung ke belakang. Mulutnya ternganga. Dari mulut yang ternganga itu keluar raungan yang dahsyat. Kemudian darah merah disertai buih menyembur dari mulutnya. Matanya mendelik. Dari hidung dan telinganya darah hitam kental mengalir pula. Tubuhnya berkelojotan amat lama. Persis seperti kerbau disembelih dengan pisau tumpul. Kemudian dengan mulut ternganga matanya membendil keluar, lidah terjulur, nyawanya melayang ke neraka. Alangkah tersiksanya kematian lelaki itu. Dia mempunyai kepandaian silat yang jarang tandingannya di Minangkabau saat itu. Tapi setinggi-tingginya kepandaiannya, ternyata dia dicelakai oleh nafsunya sendiri. Ketinggian ilmu yang dia miliki tidak diiringi dengan batin dan hati yang bersih. Ilmu yang demikian menjerumuskan manusia ke lembah nista. Lelaki ini dalam puluhan tahun hampir tak ada orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan si giring-giring perak sekalipun, di saat terakhir, kalau saja tidak mempergunakan ilmu tikam tua itu, hampir saja celaka di tangannya. Dan hari ini di sarangnya yang tersohor itu, di Bukit Tambun Tulang tak jauh dari guru gadangnya, di sekitar ratusan anak buahnya, dia mati secara amat nista dan amat tersiksa, hanya karena gigitan seorang perempuan. Mayat istri Datuk Sipasan yang terbaring dengan kepala pecah, tiba-tiba wajahnya seperti tersenyum, tatkala nyawa harimau kumbang itu melayang. Hampir-hampir tak bisa dipercaya. Mayat seorang perempuan yang mati terbunuh dengan kepala remuk, namun mulutnya seperti tersenyum. Hampir-hampir mustahil. Namun Tuhan menciptakan dunia ini dengan isinya memang penuh dengan kemustahilan. Apa yang tak mungkin bagi manusia adalah sesuatu yang amat mudah bagi Allah. Barangkali Tuhan memberikan kebahagiaan pada perempuan itu,
bahwa dia berhasil membalaskan noda yang dia alami di sarang penyamun ini. Perempuan itu seperti bersyukur dan gembira atas kematian lelaki terkutuk itu. Itulah akhir dari kehidupan seorang harimau kumbang murid tertua harimau Tambun Tulang. Pesilat yang memiliki ilmu silat dan ilmu batin yang tinggi. Mati di sarangnya sendiri. Sementara gurunya yang berada di ruangan lain tak sedikit pun mengetahui kematian murid kesayangannya ini. Goa buatan itu memang meredam suara yang bagaimanapun kuatnya. Apalagi jarak antara kamar di mana dia mati dengan kamar guru gadangnya itu cukup jauh. Melalui gang berbelit dan beberapa kamar pula. Tak heran kalau harimau Tambun Tulang yang juga berada di kamar yang pintunya tertutup rapat itu tak mendengar pekik kesakitan muridnya. Ditambah lagi, kamar tempat harimau kumbang menistai istri Datuk Sipasan itu pintunya yang terbuat dari batu tertutup rapat. Maka matilah dia tanpa sempat mendapatkan pertolongan. Padahal kalau saja Pandeka Sangek hadir di sana, maka nyawanya pasti akan terselamatkan. Namun begitulah suratan takdirnya. Saat itu Pandeka Sangek memang tengah meninggalkan kamar gurunya. Dia berjalan mendekati kamar di mana dia tadi menistai istri Datuk Sipasan. Dia lihat pintu masih tertutup. Seperti halnya harimau kumbang tadi, Pandeka Sangek juga ingat bahwa dari kamar sebelah dia bisa mengintip ke dalam melalui sebuah lubang rahasia di dinding. Dia segera ke kamar sebelah dan mencopot sebuah batu kecil di dinding. Sebuah lubang segera ternganga sebesar benggol. Dia mendekatkan kepalanya ke sana. Membelalakkan mata. Itu tempat tidur. Lo kosong. Kemana orang itu? Pikirnya. Hei, itu dia, kaki perempuan itu di bawah. Tapi mana harimau kumbang? Matanya jelalatan lagi hilir mudik memeriksa kamar itu. Tubuh perempuan itu diam saja. Nah, itu tubuh harimau kumbang sedepa dari tubuh perempuan itu. Mati, ujar Pandeka Sangek sambil terlompat kaget. Dia segera ke pintu kamar di mana mayat harimau kumbang tergeletak. Di pintu dia tertegun tiba-tiba. Harimau kumbang mati. Kenapa keadaan tubuhnya kelihatan nestapa? Mulut dan telinga serta hidung berlumur darah. Leher seperti akan putus. Siapa yang mampu berbuat begitu terhadap orang nomor 2 di Bukit Tambun Tulang itu? Dia tak jadi masuk. Yang membunuh harimau kumbang kini tentu masih berada dalam kamar. Tapi siapa yang bisa masuk? Dia menoleh ke ujung terowongan. Di sana masih tegak 2 orang anak buahnya menjaga dengan tombak di tangan. Mustahil mereka masih di sana kalau tadi ada orang yang masuk. Atau orang itu mempergunakan ilmu pelenyap diri. Mana ada ilmu itu di Minangkabau. Dengan keyakinan begitu, dia menghimpun tenaga, kemudian membuka pintu. Bergulingan masuk dan begitu berdiri, begitu dia menghantamkan pukulan tenaga batinnya ke 4 penjuru dalam kamar itu. Tapi sambil berputar dia tak melihat sebayangan manusia pun. Dia tertegak di tengah kamar. Kini makin jelas keadaan kedua mayat itu. Kakak seperguruan ini nampaknya tertidur di lantai. Tapi untuk sejenak dia tertegun. Matanya dia nyalangkan lagi melihat ke tubuh abangnya itu. Mengapa mulutnya ternganga? Matanya terbelalak. Ada darah dan buih dari mulut dan telinganya. Ada darah mengalir dari lehernya. Bulu tengkuknya jadi bergidik melihat urat leher harimau kumbang yang putus itu. Lalu, dia segera jadi tahu penyebab kematian itu. Pastilah perempuan ini yang telah menyudahi nyawa kakak seperguruannya itu dengan menggigit lehernya. Pasti. Hanya yang jadi pikirannya, kenapa perempuan ini sampai terbebas dari totokan? Adakah orang lain yang membebaskannya? Dia kembali meneliti keadaan ruangan.
tak berbekas sedikit pun. Dia memang tak yakin ada orang yang telah masuk kemari. Dia menunduk dekat mayat istri Datuk Sipasan. Bulu tengkuknya merinding melihat senyum perempuan itu. Untung bukan aku yang mati digigit perempuan ini, pikirnya. Dia membalik kepala perempuan Tiu. Meneliti urat saraf di tengkuknya. Yaitu urat di mana pengaruh totokan itu bisa dipunahkan. Ya, dia tahu kini dengan pasti. Pengaruh totokan pada perempuan itu lenyap oleh tangan kakak seperguruannya sendiri. Dia bisa menduga dengan tepat bahwa perempuan ini pastilah berakal cerdik. Dia pura-pura masih berada dalam pengaruh totokan. Lalu pada suatu saat, dia menggigit urat leher besar itu hingga putus. Tiba-tiba Pandeka sangat tertegak. Harimau Kumbang mati. Berarti dari 3 orang seperguruan, yang hidup kini hanya dia seorang. Gampo Bumi mati di tangan Datuk Nago di Kampung Pisang. Kini kakak tertua seperguruannya mati pula. Ya, dia kini hanya tinggal sendiri. Dan benteng terakhir adalah gurunya. Bulu tengkuknya merinding. Bagaimana kalau anak muda ini datang bersama semua teman-temannya kemari? Dia pasti takkan mampu untuk melayaninya. Pasti. Itu sudah dia coba 2 kali. Pertama ketika di hutan Silayang. Yaitu tatkala mereka mencegat rombongan Datuk Sipasan yang akan melarikan diri. Anak muda itu muncul dalam saat-saat kritis bagi Datuk Sipasan. Dia terluka saat itu. Kali kedua dia berhadapan dengan anak muda itu adalah di Kampung Pisang beberapa hari yang lalu. Saat itu dia justru hampir saja terbunuh di tangan anak muda tangguh itu. Dan kini, ya, apakah kini anak muda itu sudah datang membebaskan ketiga perempuan yang mereka tahan? Ingatan ini menyadarkan dirinya betapa berbahayanya kini situasi bagi perguruannya. Dia bergegas bangkit. Meletakkan mayat harimau kumbang ke atas pembaringan yang telah beralaskan kulit harimau. Menutupinya dengan sehelai selimut merah. Lalu mayat perempuan ini akan dikemanakan? Dia teringat lubang-lubang perangkap di gang di luar kamar. Kesanakah harus dilemparkan mayat perempuan ini? Dia memangku tubuh perempuan itu. Tubuh yang beberapa saat lalu baru saja memuaskan nafsu binatangnya. Dia meletakkan mayat itu di sudut ruangan. Saat meletakkan mayat itu, dia segera ingat pada kedua gadis yang ada di rumah besar di puncak bukit di luar sana. Kedua gadis itu harus disembunyikan dalam ruangan goa ini. Dengan demikian si giring-giring perak, atau siapapun yang berniat membebaskannya, harus masuk ke goa yang penuh jebakan ini. Itulah satu-satunya kini yang harus dia lakukan untuk merangkap anak muda itu. Dia keluar dari kamar itu, kemudian memanggil seorang pengawal. Bawa kedua gadis itu kemari. Perintahkan untuk menjaga mulut terowongan ini dengan ketat. Tak seorang pun boleh lolos kemari. Penjaga itu mengangguk dengan takzim. Kemudian membalik dan berlari menaiki jenjang. Tiba di atas dia menekan sebuah batu sebesar tinju yang terletak dalam sebuah lubang di dinding sebelah kanan. Tiba-tiba pintu goa itu terbuka dengan bunyi seperti mesin giling berjalan di kerikil. Di luar dilihatnya keadaan amat sibuk. Penyamun-penyamun berlarian. Nampaknya sudah terjadi perkelahian. Tapi dia tak tahu siapa yang telah datang. Si giring-giring perak atau teman-temannya. Dia bergegas menuju rumah besar di tengah perkampungan penyamun itu. Di dalam rumah itu Putih Nuri dan Siti Nilam ditahan dengan pengawalan yang ketat. Kedua gadis itu terkejut tatkala pintu bilik di mana mereka ditahan dibuka dengan keras. "Ikut dengan saya segera," ujar seorang lelaki yang muncul di pintu. Tak ada jalan lain bagi kedua gadis ini selain menuruti kemauan lelaki itu. Mereka tak tahu nasib apa yang telah menimpa diri istri Datuk Sipasan.
Dengan pengawalan 6 orang lelaki bertubuh tinggi besar, kedua gadis itu buru-buru dibawa ke pintu terowongan rahasia itu. Setelah pintu terbuka, mereka membawa gadis itu masuk. Putih Nuri dan Siti Nilam merasa bulu tengkuk mereka jadi merinding tatkala memasuki goa itu. Udara di dalam goa itu terasa dingin. Lantai yang mereka injak juga terasa dingin. Dinginnya menyelusup melalui telapak kaki mereka yang telanjang. Putih Nuri dan Siti Nilam memilih berjalan dengan cepat mendahului penyamun-penyamun yang mengiring mereka daripada harus ditolak dari belakang. Sebab penyamun yang menolakkan mereka dari belakang agar berjalan cepat, sengaja mendorong dan meremas pinggul mereka dengan nafsu badaknya. Beberapa kali jika mereka berjalan lambat, penyamun tersebut melakukan kekurang ajaran itu. Mereka menatap goa itu dengan perasaan takut bercampur heran. Heran atas adanya goa dalam perut bukit yang dari luar kelihatan sangat mengerikan itu, ternyata ada goa mirip terowongan yang bukan main besarnya. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan Pandeka Sange. Siti Nilam kenal sangat dengan lelaki yang satu ini. Sebab lelaki itulah yang mencegat dan hampir membinasakan rombongan mereka ketika akan melarikan diri di hutan sila yang dulu. Buat sesaat Dai tertegak dan menatap lelaki itu dengan penuh jijik. Pandeka Sange juga menatap padanya. Kemudian menatap pada Putih Nuri. Upik. Di sini kalian jangan banyak lagak. Di sini tak terjangkau oleh kesaktian tunangan celakamu itu. Nah, kalian masuklah kemari. Sekali kalian mencoba untuk melarikan diri, maka kalian boleh lihat apa yang akan menimpa. Sehabis berkata dia memberi isyarat pada lelaki yang tegak dekat jenjang di pintu akan masuk ke dalam goa. Lelaki itu menggerakkan kakinya di bawah, menggeser sebuah batu kecil. Tiba-tiba saja lantai di bawah kaki kedua gadis itu anjlok. Siti Nilam yang cukup berisi segera meloncat menjauh. Namun dia meloncat ke tempat yang salah. Dia justru meloncat ke arah tengah dari lantai yang ternganga. Putih Nuri segera disentakkan oleh Pandeka Sange. Akan halnya Siti Nilam segera merasa bahwa di bawah kakinya ternganga lubang besar. Dia sudah berusaha untuk melompat lagi, namun tubuhnya terjerumus terus. Dia terpekik, dan saat itulah sebuah bayangan melintas. Rambutnya disentakkan. Terasa sangat sakit, namun tubuhnya berhasil keluar dari lubang maut yang di bawahnya tertancap besi-besi runcing dan di sekitarnya hidup ular-ular belang yang berbahaya. Pandeka Sangeklah yang telah menolongnya. Begitu mereka menginjakkan kaki di pintu lantai, lantai itu mengatup kembali ke atas dengan suara berderam. Bersambung.